Halo guys, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits di Indoposko Channel. Sebelum kita mulai acara ini, seperti perlu kami sampaikan bahwa ini adalah channel YouTube resminya indopos.co.id, indoposko.id, serta koran Indoposko. Kopi Pahit kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang sedang sering terjadi akhir-akhir ini, apalagi di musim hujan, tentang orang hilang di gunung, orang meninggal di gunung, orang mengalami kecelakaan di gunung atau di hutan. Ini sedang benar-benar sedang tren ya di masa-masa sekarang, apalagi banyak anak muda, remaja, rombongan naik gunung, lalu hilang, lalu ada yang nyasar, ada yang kecelakaan, jatuh di jurang dan macam-macam sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas di sini sesuai dengan pengalaman dua narasumber saya. Di sebelah kiri saya ada pemimpin redaksi Indoposko dan Indoposko Koran, Bang Juni Armanto. Salam sehat. Ini walaupun pemimpin redaksi hobinya naik gunung, wajahnya kayak Gunung Selamat. Yang bagus lah. Di sebelah kanan saya ada Bang Boim. Apa kabar Bang Boim? Alhamdulillah baik Bang. Bang Boim ini adalah lulusan Wanadri, sekolah pendaki gunung dan penempuh rimba ya. Iya. Angkatan berapa ya? Angkatan 2001. Angkatan 2001. Apirawa. Nah, Apirawa. Jadi ya organisasi yang banyak dicita-citakan para pendaki gunung. Nah, saya sendiri juga dulu bercita-cita, tapi apa daya tidak mampu. Dan akhirnya masuk Mapala, Mapala UNS. Apa namanya? Iya. Mapala UNS. Mapala ini ternyata ini juga nih Mapala juga nih viewer nih. Mapala UNS. Mahasiswa paling lama. Bang Aro, coba gimana ceritain apa peristiwa yang paling sedang akhir-akhir ini terjadi terkait dengan peristiwa musibah di gunung? Ya, ini kita juga berbicara etika di alam bebas ya. Jadi Etika. Jadi kemarin ya sempat ngedit berita itu kejadian di Sarwa, Kabupaten Bogor, yang nggak jauh dari kita lah, ininya lah, yang sering kita lewatin ke puncak itu seorang wisatawan gitu, dia bikin kemah di bumi perkemahan Gayatri Cisarua. Sekitar kejadiannya Sabtu tanggal 14 Mei 2022, belum lama ini. Jadi dia lagi masak depan tenda, main HP, tiba-tiba ada petirnya diduga kuat menyambarnya dia meninggal karena petir. Cewek. Jadi dia meninggal waktu itu, ditolong dan akhirnya meninggal gitu lah, intinya meninggal. Informasi dari polisi ya seperti itu, dia lagi masak di depan tenda karena cuaca emang mendung. Karena kan belakangan ini masih mendung lah, masih pancaroba ini ya. Mendung ya, mungkin di areal yang luas kali ya, namanya bumi perkemahan, nggak diinin pohon-pohon. Dia yang paling tinggi lah ya, mungkin paling tinggi dia lagi di depan tenda, nggak ada yang ini, petir akhirnya menyambar dia, akhirnya dia menjadi musibah. Gitu. Nah, seperti itu aja kejadiannya, dan ini mungkin menjadi pelajaran juga ke semua pehobi alam bebas. Jadi kalau berbicara mendung ya hati-hati lah ininya lah. Kalau cuaca buruk yang bawa hati-hati gitu loh, jangan menyepelekan alam lah intinya. Sebenarnya emang selain itu ya banyak juga sih kan peristiwa orang-orang hilang di gunung. Bisa jatuh di jurang, bisa tersesat, bisa karena kecapean, memaksakan diri ya kan, kehabisan bekal, macam-macam. Nah, jadi sebenarnya penting juga kan pengetahuan tentang memahami tentang bagaimana kita mempersiapkan perlengkapan dan perbekalan perjalanan. Itu Mas Bang Boim gimana? Menurut Bang Boim gimana? Seperti apa sih pentingnya pengetahuan tentang itu? Kalau di kita, di para pencinta alam, ya khususnya yang berdasarkan pendidikan ya. Yang melalui proses pendidikan kita diajarkan namanya manajemen perjalanan. Iya. Jadi manajemen perjalanan itu sebelum berangkat kita lihat dulu tujuan kita kemana, mau berapa hari
di ke gunung mana berapa hari, itu persiapan dari perlengkapan, dari biaya, perbekalan, ya. Itu nanti akan sinkron ketika kita berada di tujuan kita. Kayak sekarang kita mau naik Gunung Gede. Gunung Gede itu diperkirakan kalau untuk pemula itu bisa 2 hari perjalanan sampai dari berangkat sampai turun lagi ya, itu bisa 2 hari. Berarti yang kita persiapkan itu dari logistik harus cukup lah ya. Cukup ya. Jangan sampai bawa beras sekarung buat apa ya kan? Harus cukup dengan perlengkapan yang kita bawa. Itu manajemen perjalanan. Kemudian ada lagi yang namanya memahami lokasinya. Iya, memahami lokasi di daerah yang kita akan kunjungi atau kita tuju. Untuk menyesuaikan alatnya mungkin kali. Terus kita harus menguasai kondisi gunung tersebut. Medannya. Gimana menguasai medan tersebut? Kita harus nanya warga setempat. Nah, itu penting. Iya, paling penting. Karena mereka yang paling paham ya. Iya, mereka yang paling tahu kondisi gunung yang kita akan daki itu seperti apa dan biasanya gimana dan apa aja yang nggak boleh dilarang, yang nggak boleh pantangan. Karena di gunung itu kita tahu banyak penunggunya, ya, banyak penghuninya, baik dari yang gaib atau yang ilmiah. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya waktu 2002, udah lama sekali. Itu saya ngesar nyari orang hilang dari itu ceritanya dari anak SMA. Anak SMA itu dari asalnya Tanjung Priok di daerah situ gunung Sukabumi ya, di bawah kaki Gunung Gede. Jadi dia itu tadinya nggak niat naik gunung, Bang. Tadinya dia berkunjung ke rumah saudaranya di situ. Yang ngomporin. Jadi dia nggak bawa perlengkapan apa-apa. Itu tadi yang kita lihat manajemen perjalanannya ya nggak ada, karena tidak berdasarkan ilmu pendidikan gunung. Iya. Jadi dia hanya bawa biasa tas ransel biasa, pakaian karena emang nggak niat naik, dan dia dari rumah saudaranya. Pakai sendal lagi jangan-jangan. Pakai sendal lagi. Dan dia berangkatlah ke atas dengan persiapan seadanya ya? Iya, seadanya. Jadi cuma bawa nasi bungkus. Dan nasi bungkus biasa anak-anak muda, anak SMA lagi ininya menggebu-gebunya, apalagi wah gue bisa. Gampang dikomporin juga sama kawan. Gampang dikomporin. Itu menurut cerita dari 7 yang daki, 5 yang 3 meninggal, 2 kehilangan kesadaran, yang satu lagi itu dia balik turun untuk informasi. Dia ngasih informasi. Dia ngasih informasi. Jadi saya dapat informasi seperti itu. Mereka naiklah karena kondisi dia naik ke atas dengan berbekalan nasi bungkus. Habis itu nasinya dimakan siang. Dia kita penasaran biasa, Bang ya. Kita kalau di atas itu sebentar lagi belum sampai dia targetnya sampai puncak. Lagi ada kawan yang bilang, cemen kok nggak ini. Lagi. Nah, akhirnya cuaca gelap, nggak ada center lagi. Nggak ada center, nggak ada penerangan. Nggak bawa tenda juga, jangan. Mereka hilang apa jatuh ke jurang apa Pak waktu ditemuan? Jadi yang 3 itu jatuh ke jurang. 3 jatuh ke jurang. Iya. 3 jatuh hipotermi. Terus yang 2 lagi dia itu tumpang camping, Bang, dia pokoknya enggak. Itu masih pakai baju sekolah apa gimana ini? Dia enggak pakai baju bebas. Baju bebas. Iya, baju bebas. Dia kan kalau hipotermia itu kan kedinginan, dia badan langsung buka baju semua kan. Merasa panas di dalam kan. Kalau hipotermia itu kedinginan, merasa panas di dalam. Di dalamnya itu panas gitu. Jadi dia buka baju. Jadi kita ketahuan jejaknya itu dari sisa-sisa baju itu ya. Iya, sisa baju-baju itu. Oh, dilepas, dibuang baju. Dibuang.
betul. Terus ini 4 orang, jadi yang meninggal 4 orang itu jatuh ke jurang itu bang. 4 itu ke jurang. Jatuh ke jurang. Dia itu targetnya kena kehabisan mau minum ya, nyari makanan, nyari minum atau nyari apa rumah terdekat, duduk terdekat di situ. Pos apa atau apa gitu. Jadi dia targetnya nyari air, posisi air kan pasti adanya di jurang bang, ada di lembah ya. Nah dia turun ke bawah itu karena nggak persiapan dari nggak ada perbekalan apa, dijatuhlah dia tuh. Biasanya yang begitu, biasanya karena mereka panik. Biasanya ya, itu karena panik. Buru-buru. Panik, terus kemudian mereka hilang arah. Akhirnya begitu. Saya juga pernah. Nah, Bang Aru, menurut Bang Aru, pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bang Boyum tadi? Ya, apa? Pelajarannya sih jangan sepelekan alam aja. Iya, betul. Jadi tadi dibilang Bang Boem di alam itu kan gunung ya, hutan. Kalau kita berbicara makhluk gaib itu kalau dalam Islam ya jin artinya emang ada. Iya. Saya pernah mengalami. Iya. Ini buktinya no. Ini buktinya itu ceritain tuh Bapak WNS. Malu saya sih. Jadi ceritanya kan waktu itu masih muda ya, masih kurus badan. Masih ramping lah. Teman-teman pada naik di lereng sebelah selatannya Lawu lah. Mereka ada kegiatan di atas kan. Saya nyusul ceritanya. Sendiri. Siang-siang malam-malam. Siang. Oh siang. Jam 3-an. Sore lah kalau ya, gitu. Jam 3-an. Masih serang, komplit lah badan Lawu tuh. alat komplit. Kita udah sesuai prosedur lah kita. Sepatu, celana, baju, lengkap semua lengkap. Komplit. Lawu. Kita naik ke atas. Sampai di lereng di atas, sampai di atas itu sebelum puncak. Saya berhenti. Mendengar suara orang merintih, perempuan. Suara masih terang tuh ya? Masih terang, jam 3:30 sore, jam 3-an lah. Saya start dari bawah jam 3, berarti hampir jam 4 lah. Suaranya itu begitu menyayat hati. Ini beneran serius. Orang kesakitan perempuan. Sebagai anak muda, siapa tahu kan? Siapa Jiwa tahu penolong. Siapa tahu cewek cantik ya kan? Bidadari dari surga. Itu tas, saya bawa tas komplit, saya bawa cobek sekalian itu. Mau nyambel di atas ceritanya. Tasnya kan berat ya. Daripada menghalangi kan? Karena kan harus masuk semak-semak. Karena suaranya kan di bawah sono. Saya taruh tas. Berarti di luar jalur pendakian? Saya taruh di pinggir jalur. Dan di pinggir saya masuk ke dalam. Saya, siapa? Makin dekat, saya deketin siapa? Makin dekat, tiba-tiba saya jatuh ke jurang. Saya nggak tahu itu apa. Pokoknya saya jatuh aja. Saya bangun, udah gelap. Udah gelap. Separuh badan saya di air. Karena di bawah sungai kan. Kanan kiri itu batu semua. Tapi saya nggak tahu waktu itu. Yang ngasih tahu setelah saya diketemuin teman. Setengah badan saya di air. Ini berlumuran darah semua kan. Saya kebentur batu-batuan. Karena kan jatuh dari jurang. Berapa meter? Jurangnya Mungkin sekitar 10-15 meter. Tinggi pokoknya. Jatuh saya pingsan. Malam-malam saya bangun. Menggigil, begini kan. Basah semua badan. Badan basah, darah udah bercurah di sini. Saya belum sadar. Saya masih berpikir saya dicelup orang nih, dibuang. 5 menit saya duduk berpikir, saya jatuh. Saya pegang hidung gini, wah. Berlumuran darah. Itulah pentingnya yang dinamakan ketenangan. Saya tidak panik karena saya ingat, karena kan saya kan pernah mengikut pendidikan begitu kan. Saya duduk diam, apa yang harus saya lakukan? Saya berpikir 5 menit. Saya harus turun arahnya ke sana. Saya buka batu, saya tutup ini supaya kendaraan berhenti kan. Saya berjalan dengan sangat hati-hati sekali. Kalau orang panik, dia akan makin jatuh lagi karena kan posisi itu kan jurang, di bawahnya masih ada jurang lagi batu gitu loh. Saya tenang bawah dengan sangat hati-hati tanpa senter, gelap gulita tengah jam 7 setengah gitu. Saya duduk merangkak sampai ke bawah. Saya ke bawah, akhirnya ketemu teman saya yang mau naik. Ada teman saya juga malam-malam mau naik nggak jadi kan. Dasar saya usil ya. Udah kondisi saya udah sekarat gitu, masih saya kagetin, saya bercandain. Wah. Teman saya 2 cewek kabur kan. Wah, ini aku. Kamu kenapa? Aku dibawa larinya dokter, dijahit dengan tanpa bis, pokoknya begitu loh. Waktu naik emang sendiri-sendiri. Nah itu artinya memang
bahwa kita tidak pungkiri bahwa di tempat-tempat seperti itu ada sesuatu yang di luar nalar, ya kan? betul. Makanya kalau orang bilang saya ingin menaklukkan Gunung Lawu, saya mau menaklukkan Gunung Semeru, itu salah. Yang ada adalah kita mensiasati. Alam itu nggak bisa ditaklukkan, tapi kita siasati gimana supaya kita survive di situ, berhasil melakukan apa tujuan kita, kan seperti itu. Nah sekarang ke Bang Boim ya. Ngomong-ngomong di laut tuh kadang-kadang ada pasar apa ya? Kliwon ya? Pasar. Ada yang malam Kliwon. Oh, malam Kliwon. Jadi katanya ada pasar di situ ya isinya pasarnya didemit semua. Pasar Gubrah itu di Merapi. Laut kayaknya. Di Merapi ada namanya Pasar Gubrah. Tapi kalau di laut kok dia banyak setan-setan katanya. Pertapaan. Tapi di luar seperti itu ya, saya sebagai seorang yang dulu sering aktif di kegiatan itu, saya hal-hal yang mistis mungkin saya tidak percaya. Tapi saya percaya bahwa di alam liar seperti itu, segala sesuatu bisa terjadi setiap detik, hitungannya detik. Betul. Jadi makanya kita tidak boleh ceroboh, tidak boleh sembrono, tidak boleh sombong, tidak boleh kita merasa bisa. Perbekalan harus cukup, perlengkapan harus siap, manajemen harus seperti kata Bang Boim tadi, manajemen kita juga harus kita persiapkan. Gitu. Nah, Bang Boim sekarang gini. Sekarang kan tren orang itu kan banyak ya, anak-anak muda yang suka naik gunung, foto selfie. Kalau zaman dulu kan susah kan ya, zaman kita dulu ini, kita mau naik gunung aja, nyari jalur susah. Kadang-kadang kita bikin jalur sendiri, pakai peta apa namanya, peta topografi itu kan. Nah sekarang kan lebih gampang. Misalnya contoh aja lah di Lawu orang di Puncak ada orang jualan soto, ada orang jualan nasi uduk mie ayam. Sama gede gitu. Zaman dulu kita persiapan tas harus setinggi lewatin kepala kita kan. Makan kita bawa, air dari bawah kita bawa, walaupun kita tahu di atas ada air kita nggak mau ambil risiko kan gitu. Dulu mah banyak bawa megang duit banyak nggak laku. Sekarang kita bawa duit bisa ke atas. Masalahnya masih banyak aja orang yang celaka di gunung. Gimana ya Bang Boim? Iya, tadi yang bilang abang katakan bahwa nggak boleh sombong, nggak boleh, ya pokoknya tak jumawa, sembrono, merasa gampang itu sih naik gunung. Ya, udah ada jalannya. Iya, ada jalannya. Itu kata-kata itu benar-benar dicatat langsung. Pasti dia tersesat atau jatuh atau pokoknya udah bahaya pasti. Iya, sekarang kalau udah ada apa di baru pos pertama ada warung, pos kedua nanti ada warung lagi. Sekarang kan begitu. Cuma kadang pas kejadian itu sekali lagi dia merasa gue bisa. Iya, betul. Gampang. Kata-kata itu yang sering keluar karena kita. Itu adalah membuktikan teori bahwa semakin muda orang semakin sembrono. Zaman dulu ketika akses naik gunung itu agak susah, orang cenderung melakukan persiapan lebih matang. Iya enggak? Karena dia takut kan, wah ada apa nih, dia melakukan manajemen perjalanannya, perlengkapan dan perbekalannya dia lebih matang. Sekarang karena lebih gampang, orang lebih ceroboh. Bukan begitu Bang Aro? Iya benar. Ini punya pengalaman juga. Jadi waktu itu ada kawan naik gunung gede itu, dia sama saudaranya lah, orang bule juga. Jadi ada saudara orang bule, orang mana gitu lupa, kan ada apa gitu kan. Diajak lah ke gunung gede, ke atas Surya Kencana. Gua kejar tuh, karena gua kan gawe dulu siang, malam tuh jam 12 gua ngejar sama kawan gua kan. Sampai Surya Kencana dia ternyata naik ke puncak. Puncak dia turun Cibodas. Wah, kalau gua kejar nggak dapat nih. Gua turun lagi akhirnya dari Gunung Putri turun ke bawah, gua cegat tadi Cibodas tuh. Jam 4 gua udah turun, jam 4 sore gua tungguin. Harusnya dia bisa turun itu lebih malam lah, maghrib jam 2. Baru jam 12 malam akhirnya turun. Dan turunnya itu dibopong orang bulenya itu. Gara-gara kenapa? Jadi sempat mandi di air panas tuh yang di arah Cibodas, yang di bawah Surya Kencana itu ya. Kabarnya dia Kandang Badak ya. Kandang Badak, setelah Kandang Badak itu. Iya. Kabarnya dia buang air besar, ya mungkin nggak permisi-misi apa gimana, namanya orang bule kan nggak percaya gitu kan. Begitu itu kakinya tiba-tiba berat, nggak bisa melangkah. Karena nggak bisa jalan kan, akhirnya dibopong lah sama porternya tuh ke bawah, sampai bawah tuh jam 12 malam. Jam 12 malam begitu dia masuk mobil keluar seger, nggak berat lagi. Jadi ada perkiraan atau diduga kakinya itu digelandongin
setan Iya, gitu. Atau dia malas turun dia. Pokoknya Saya pernah dia ngalamin nggak bisa begitu. jalan, pasti dia nggak bisa jalan. Saya pernah ngalamin. Tapi yang begitu. anehnya begitu dia masuk mobil, keluar mobil, Iya. Seger lagi. enteng bener dia. Ya itu sering. Ya pernah. Saya juga ngalamin gitu. Nolong Nggak tahu orang. alam lah ini. Nolong orang malam bopong orang malam ketemu malam sampai di bawah kita tepar yang kita tolong lari-lari ke bawah kan kurang ajar. Emang itu mental, itu mental. Ya, yang pasti mental. tadi persiapan itu doa juga paling penting. Betul. Doa, iya. Doa sama fisik lah ya. Fisik. Yang paling ini kalau Iya. fisiknya lemah, Iya. lewat lah. Badan yang hipotermia kan kejadian anak-anak ABG itu kan gitu. Jadi sama kecenderungan gini Pak Ber. Jadi pendaki-pendaki Jakarta itu biasanya begitu pulang kerja mereka langsung naik gunung. Harusnya mereka istirahat dulu full. Karena kan gini, mereka pulang kerja jam sore. Jam 5 langsung jalan ke Cibodas. Cibodas dia tidur hanya sebentar. Karena kadang-kadang ketemu sama kawannya ngobrol-ngobrol doang nih. Barulah tidur sekitar jam 2. Padahal dia pagi harus naik tuh. itu belum tentu tidur juga ya kan? Iya, belum tentu tidur juga. Jadi tidur hanya 2 jam, 3 jam, besoknya naik. Akhirnya ya itu kejadian. Misalnya kena serangan jantung, karena kelelahan. Iya. Itu yang bahaya nih, kecenderungan makanya ada syarat apa sih tensi darah segala macam di gunung. Memang untuk beberapa orang ada yang bisa, Nah. tapi ada banyak orang juga yang tidak bisa. Iya. Kadang-kadang yang bisa itu adalah ditiru oleh orang yang lain. Oh, gua bisa nggak pakai tidur bisa ke atas, ditiru oleh yang nggak bisa, matilah dia kan Yang begitu. ngomporin itu yang bahaya. Nah artinya Yang adalah ngomporin yang itu. bisa kita simpulkan dari hasil ngobrol-ngobrol kita adalah bahwa pertama seperti kata Mumbung saya. Iya. Manajemen perjalanan, yaitu persiapan perlengkapan dan perbekalan itu yang harus dihitung, harus benar-benar. Jangan pernah menyepelekan atau menganggap remeh gunung yang akan kita naikin. Seperti gunung sependek apapun, taruhlah Gunung Salak yang paling Tidak hanya gunung, alam dekat. bebas lah, alam Taruhlah bebas. Gunung Salak atau Gunung Papandayan lah yang paling dekat, yang paling gampang tuh. Apapun bisa terjadi di situ, jangan pernah meremehkan. Kemudian yang ketiga adalah fisik, persiapan fisik itu juga penting. Karena apapun yang terjadi, kalau fisik kita lagi drop, bisa mempengaruhi mental kita, kan begitu kan. Terakhir doa paling penting. Doa. Yang pertama doa. Oke. Doa Jadi keselamatan lah ininya. ingat prinsip orang naik gunung. Satu, take nothing but picture, leave nothing but footprint. Apa tuh? Nah, jangan meninggalkan apapun di situ kecuali jejak kaki, ya kan? Kill nothing but time. Nah, kira-kira begitulah. Banyak orang naik gunung buang sampah sembarangan, paling sebel gitu kan. Ngakunya di Coret-coret. dalam. Nah, aku mau coret-coret di sini Iya, bangga di banget mandi. di batu ditulisin Iya. Aro was here. Wah, apaan itu? Wah. Kamar mandi kan. Ketemu kita gitakin aja tuh orang. Di Lopos pernah di puncak. Yang ada Nora. Iya. Nah, oke. Apa lagi yang mau disampaikan Bang Boim sebelum kita tutup? Apa ya? Cukup. Hati-hati. Banyak doa. Oke. Pengalaman di Wanadri apalah yang perlu disampaikan? Itu ya. Kalau saya sih kita di Wanadri itu memang bukannya hebat Bang ya. Jadi kita karena terlatih. Jadi kita bisa menguasai beberapa ilmu tentang itu karena kita tiap hari, tiap minggu ada pelatihan. Iya. Jadi sampai fisik kita latihan di Senayan, terus renang. Jadi ketika kita mau mendaki itu atau kita mau ada perjalanan tebing atau naik gunung atau rafting itu semua ada jadwalnya, jadwal latihan, sebelum berangkat tuh ya. Yang tadi Abang bilang fisik lebih utama lagi tuh. Iya. Karena itu nanti buat modal kita buat perjalanan. Jadi kawan-kawan yang mau naik gunung itu harus benar-benar dipersiapkan. Ilmunya. Gitu aja, Itu Bang. namanya ilmu kepecintaan alaman. Itu penting. Semua orang harus paham dan seperti yang kita udah simpulkan tadi ya, kira-kira itu sangat penting. Saya kira itulah tadi ngobrol-ngobrol kita di Kopi Pahit. Nah, semoga ini menjadi
bermanfaat bagi viewers Indoposko Channel semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Indoposko Channel supaya kita makin produktif lagi membuat video-video yang bermanfaat bagi viewers semua. Sampai jumpa di program selanjutnya. Bye. Salam sehat. Terima kasih.